Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi jami'i mahamidi kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam ala jami'i na'mi kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam adada khalqihi kullihim ma 'alimtu minhum wa ma lam a'lam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala nabiyyil anwar wa sirril asrar wa taryaqil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhdar wa alihi al-amhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa fadlih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada malam hari ini kita ditakdirkan bisa bertemu kembali dalam suatu majelis yang mulia, majelisnya guru kita semua, Buya Diauddin Kuswandi. Ya alhamdulillah kita di sini terpilih sebagai murid yang istiqomah, yaitu meneruskan ajarannya guru. Jadi ini bukan majelis saya, tapi ini majelisnya Buya. Ya, seperti yang dahulunya ketua itu, kita meneruskan itu ada waktu, ada tempat. Ini pas ini. Tempatnya di sini, waktunya ya malam Jumat. Jadi tidak ada yang selisih. Dulu seperti orang-orang soleh itu kan kayak Ibnu Arabi pengen keberkahan dari Imam Ghazali, dia selalu kalau ngaji atau berkhulwat mesti di tempatnya Imam Ghazali untuk mendapatkan keberkahan. Nah, kita di sini alhamdulillah tempatnya masih ada. Mumpung masih ada, kita pertahankan ya semaksimal mungkin ya, untuk menjaga warisan Buya dan juga jariahnya Buya. Mudah-mudahan nanti di akhirat Buya ingat kita dan menjamin kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kita tawasul dulu. Subhana dulu Buya. Ini nama-nama kata Buya, namanya ini bukan sekedar nama. Di dalam nama ada rohnya. Jadi kita menyebut nama itu ada ruh di dalam nama tersebut. Ila hadratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in. Khususan Sayyidina Halimatu Sa'diyah radhiyallahu anha, Sayyidina Ibrahim alaihissalam wa alihi salihin. Syairul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila Sayyidina Abu Bakar
Siddiq wa Sayyidina Salam al-Farisi wa Sayyidina Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin al-Murtada wa Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir wa Sayyidina Imam Jabir Sadiq wa Syekh Abu Yazid al-Bustami wa Syekh Abu Sayyid Ahmad al-Haras wa Syekh Abu Husain al-Nuri Syai'ul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan sahabu walil bari wa sayyidina Syahabu Abdullah Muhammad bin Gabibi wa sayyidina Syahabu Al-Hasan Kharaqani wa sayyidina Syahabu Ali Al-Mahfadhi wa sayyidina Syahabu Yaqub Yusuf Al-Hamadani Syai'ul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila Sayyid Ali Al-Madani wa Syekh Najib Al-Kubra Al-Hawarizmi wa Syekh Radiuddin Ali Lala wa Syekh Aliuddin Simani wa Syekh Hawaja Isangkutalani Syai'ul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa Sayyid Muhammad al-Bahri wa Syekh Dawud Muhammad wa Syekh Ahmad Baghdadi wa Syekh Abdul Jalil Syekh Siddiq wa Syekh Ki Ageng Pangging Rang wa khususan Raden Hega Raden Hadi Wijaya wa khususan Raden Sita Wijaya Thumma Sultan Agung Hanyang Khususan Summa Balmahan Atau Raja Thumma Sunun Babu Salah Syai'ul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma Sultan Pampang Raja Sumara dan Maskil Mangku Raja Tembayat Semarang. Thumma Mbah Kiai Surya Alam Tulungagung. Thumma Mbah Kiai Mustafa Tulungagung. Thumma Mbah Kiai Raden Muhammad Jirumi Malang. Thumma ila Kiai Tawaf Syai'ul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila Rabbina Syekh Muhammad bin Guswandi bin Kiai Ahmadun Syai'ul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, musisan. Alhamdulillah. Ya, lagu lawas saya. Makanya kejam ini Buya ini. Ini Buya pas luar kota terus diisi murid itu akeh ketun. Padahal ngaji kok diketuni iki apa. Dalam Quran ini ada 4 perintah ya, nanti dalam Quran ada perintah
tentang menuju kebaikan. Jadi kata-kata pertama adalah famshu. Famshu itu nyantai, cukup jalan. Itu diantaranya adalah perintah untuk mencari rezeki. Kenapa disuruh nyantai? Karena rezeki sudah dijamin. Ya, nggak usah ngoyo. Eling, sampai nabrak-nabrak. Rezeki dijamin nih. Anak bojo selama kita hidup ya ada rezekinya. Yang tidak jamin itu ketakwaan kita. Yang dijamin rezeki, yang tidak jamin ketakwaan kita. Jadi famshu artinya nyantai, jalan nyantai. Kemudian yang kedua pakai kata-kata fas'au. Fas'au itu jalan tergesa-gesa atau melakukan kebat. Dikongkon kebat, nek mau dalam cari rezeki itu kon nyantai, tapi nek iki kon kebat. Jalan tergesa itu apa? Yaitu untuk perintah berzikir. Zikir termasuk ngaji ini. Jadi nek ngaji iki kalau nyantai, budale kalau ngareni termasuk sing ngomong iki, baru ngerti soal ilmu nih. Jadi kita disuruh tergesa-gesa dalam zikir. Jadi kalau bisa ada majelis datang awal pertama kali. Bapaknya jangan nyantai. Nyantai itu ditempatkan di tadi untuk mencari rezeki. Nah, kemudian perintah yang ketiga dengan kata-kata wasari'u ila maghfirah. Nanti wasari itu berlomba-lomba. Iki wis gak kebat mana tapi berlomba-lomba iki serat semi Melayu. Kebat-kebatan. Nah, ini untuk apa perintahnya? Yaitu untuk mencari ampunan Allah. Jadi untuk mencari ampunan Allah ini kita harus berlomba-lomba. Ini jangan nyantai. Jadi setiap kita melakukan terjebak dalam kemaksiatan, ya kita harus iringi dengan atau ditutupi dengan perbuatan yang baik. Jadi misalnya di sana ada teman kita terjebak dalam kemaksiatan, kita jangan sampai terjebak dalam pola yang sama. Jadi yang ketiga adalah wasari'u, cepat-cepatan. Perintah yang keempat adalah Fawfiru, lari sekencang-kencang, lari menuju Allah. Biasanya Buya mengatakan fawfiru ini adalah untuk memerangi hawa nafsu. Jadi lari dari hawa nafsu menuju Allah. Jadi biasanya Buya mengatakan famfiru ilallah. Ini nanti ada metodenya.
untuk pertemuan kali ini tetap saya bahas tentang zikir ya. Ini tadi agar buka delok HP kok oh iya loh wayahku ya. Saya nggak tahu, jarang-jarang. Wis aku buka ya materi apa wis angger buka iki tak buka wis oh tepat. Ternyata bab zikir. Zikir ini sangat penting. Kenapa orang sampai berbuat maksiat? Kenapa orang bisa sampai berbuat maksiat? Ini karena dia mengikuti hawa nafsu. Sengko imam kok tambah nyamil iki kok. Kawane wae. Kok ae. Iki makan rohani sih, nek jasmani gak metung kowe kok ilmune. Wadang gak sisa. Ya Go, kenapa orang bisa sampai melakukan maksiat? Itu akarnya karena dia ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengapa orang sampai mengikuti hawa nafsu? Karena dia hubud dunia, karena cinta dunia. Kenapa orang sampai bisa cinta dunia? Karena lupa di diri. Kenapa orang bisa sampai lupa diri? Karena dia lupa Allah. Makanya jangan sampai kita lupa Allah. Caranya adalah dengan banyak-banyak berzikir. Makanya yang saya tekankan untuk ngaji yang saya pilih adalah bab zikir, karena ini menjadi akar permasalahan setiap orang, karena hawa nafsu itu menjadi penghalang kita menuju Allah. Jadi kalau kita sudah tahu diri kita, seperti dawuhnya Syekh Jenar, sapa wong sing jawa marang jiwane bakal ngerti marang kang kajawi. Siapa yang ngerti hakikat dirinya, ya dia bakal ngerti marang kang kajawi. Marang kang kajawi itu yang dikecualikan. Siapa yang itu? Yaitu Allah. An-nasirul insan wal insan sirriya. Coba lihat surat An-Nahl. An-Nahl itu ayat surat ke-16 ayat 97. Laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan padanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dari pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, dari ini yang ditekan adalah barang siapa yang menghidupkan zikir ini, dia akan diberi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Makanya di Thariqah Buya ini memang beliau selalu dawuh apapun thariqatnya
pasti ada apa? Dua. Apa itu? Apa kok? Sholawat dan istighfar. Jadi apapun thariqatnya mesti ada sholawat dan istighfar. Jadi istighfar itu termasuk zikir asas, ya salah satunya. Jadi di dalam thariqat akmal ini ada 3 macam zikir, ya, yaitu zikir yang utama, zikir asas. Ini ada 7 tingkatan, kemudian dan zikir mutamimah, yaitu sholawat. Jadi mesti ada, setiap thariqat ada sholawat dan istighfar. Cuma di akmal ini penjelasannya lebih rinci. Jadi istighfar ini dimasukkan di zikir asas. Suara kok tambah mendelep ini ya? Suaranya lo mendelep. Cek. Alim sih melakukan. Alim itu. Kan. Disiap aku. Wis lagi. Cek. Wis mari mendelep apa. Ya, jadi saya ulang lagi, semua thariqat pasti ada zikir, istighfar dan sholawat. Ini mengacu pada yang diacu ini Quran surat apa ya? Ayat 33 itu apa? Surat Al-Anfal, ya. Ya Al-Anfal ya. Ayat 33 ya. Wa makana yu'adzibu wa anta bihim itu loh. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan Muhammad berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka mengenal. Ya, di situ menghadirkan Rasulullah itu berarti baca sholawat, ya. Ini termasuk zikir mutamimah. Dan memohon ampun itu istighfar. Ini yang dijadikan dalil semua thariqat, ya, bagi thariqat Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadziliyah semuanya ada, atau thariqat Alawiyah atau thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah juga ada thariqat ini. Pasti ada sholawat dan istighfar. Khusus ya kita sebagai murid Buya yang menganut thariqat Satori Akmal ini harus ngerti. Kita ngikut guru tapi nggak ngerti zikirnya, ya istilahnya nggak bisa nggandengi guru terus, jangan ditarik. Kita tidak bisa mengiringi karena kita tidak tahu metodenya. Kalau kita tahu metodenya, kita bisa selalu mengiringi guru. Ya memang kalau kita sudah dianggap murid, kita pasti sama guru. Tapi lemburi ngenteni ditarik, soalnya kan nanti jalani. Coba kita lihat tadi surat Al-Hadid. Al-Hadid itu 57 ayat 16-17. Ya, kita cari dalil. Ini dalilnya enggak kemana-mana. Saya cari dalil yang dari Buya langsung. Saya enggak cari dalil yang lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Ya, jadi intinya kalau jiwa ini sudah dialiri zikir, ini akan hidup kembali. Karena posisi zikir, kedudukan zikir bagi ruh itu seperti nafas bagi jasad. Ketika nafasnya berhenti, maka jasadnya mati. Ketika kita tidak berzikir, maka ruh kita akan mati. Ya, jangan sampai seperti orang-orang kafir. Dia hidup tapi dikatakan mati karena tidak ada zikir, ruhnya mati. Ya, jadi saya ulang lagi, posisi zikir ini sangat penting karena kita akan dibawa untuk selalu mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, maka kita akan mengingat diri yang sejati. Kalau kita sudah ingat diri yang sejati, kita tidak akan hubud dunia. Kalau kita tidak hubud dunia, maka otomatis hawa nafsu bisa kita kendalikan. Kalau hawa nafsu sudah dikendalikan, maka otomatis kita tidak akan bermaksiat kepada Allah. Jadi akarnya itu supaya kita famfiru ilallah, ya, lari menuju Allah itu yaitu selalu dawamut zikir. Jadi zikir yang paling dasar, nah ini saya ulang lagi. Jadi di Thariqat Akmal ini ada 3 macam zikir: zikir asas, zikir mutamimah, dan zikir hasanah. Zikir asas ini ada 7 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah zikir jahar. Zikir jahar. Zikir jahar itu zikir yang melibatkan lisan. Zikir jahar ini ada 4, ya. Yang pertama yakni membaca Al-Quran. Kata Buya, kamu membaca Quran itu sudah melaksanakan perintah Allah. Karena dalam Al-Quran ada perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca saja itu sudah melaksanakan perintah. Jadi jangan sampai dalam sehari semalam kita ini tidak membaca Al-Quran. Ya, jadi kata Buya, sanggangae malam membaca Yasin. Terus pagi membaca Waqiah, Ar-Rahman, atau zuhur pakai Ar-Rahman. Ya. Jadi ada kegiatan rutin untuk membaca-bacalah yang paling mudah bagimu. Wis iku ae sing gampang. Bacaan Quran yang paling mudah, kalau kita kesulitan membaca Quran kayak Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, kalau kita belum mampu untuk membaca dengan lancar, yaitu bacalah Ummul Quran.
yakni surat Fatihah. Surat Fatihah ini selain kalau kita baca itu banyak faedah-faedah yang kita dapatkan, seperti ijazahnya Yai Hamid itu sehari semalam membaca Fatihah 100 kali. Ini dibagi, jadi habis subuh 30 kali, habis zuhur 25 kali, habis asar 20 kali, maghrib 15 kali, dan habis isya 10 kali. Jadi jangkep 100 kali. Ini sudah mengamalkan thariqah yang pertama, zikir yang paling dasar, yaitu membaca Quran. Kemudian Al-Quran kalau disaring itu menjadi Asmaul Husna. Jadi intisari Al-Quran ini adalah Asmaul Husna, yang nama 99 yang sudah dijazan Buya, yaitu Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ilallah la ilaha illallah la qudusa illallah, ya, itu dan seterusnya. Itu dibaca antara maghrib isya, atau zikir anti dajjal, sudah ditulis oleh Bapak Ketua. Sudah tinggal kita baca maghrib isya, itu untuk waktunya membaca zikir Asmaul Husna. Jadi Al-Quran disaring jadi Asmaul Husna. Asmaul Husna kalau disaring lagi menjadi Al-Baqiyatus Sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Al-Baqiyatus Sholihah ini bisa dibaca dalam sehari. Setiap waktu ada 8 itu atau 7, bisa juga dalam 1 minggu. Kalau 1 minggu, Buya mengasih tips dimulai ba'da maghrib, paling lambat sebelum zuhur sudah membaca ini, dibaca 100 kali. Misalnya hari Jumat, maka Kemis ini kan masuk Jumat. Kemis tadi pada maghrib kita harus baca, sudah baca sholawat 100 kali. Nanti Jumat malam Sabtu baca subhanallah 100 kali. Setelah itu sujud, ya. Kemudian Sabtu malam Minggu itu baca alhamdulillah. Minggu malam Senin la ilaha illallah. Senin malam Selasa Allahu akbar. Selasa malam Rebu la haula wala quwata illa billah. Rebu malam Kamis astagfirullah. Kamis malam Jumat balik lagi sholawat. Ini yang diajarkan Buya kepada kita. Dimulai pada maghrib. Misalkan lupa, paling lambat sebelum zuhur sudah harus membaca kalimat ini, Al-Baqiyatus Sholihah 100 kali. Setelah baca baru sujud. Itu yang dibaca selama seminggu. Kalau dibaca sehari semalam berarti diurut. Subuh itu baca sholawat. Kemudian antara tahajud sampai subuh itu istighfar, ya.
istighfar, sholawat. Kemudian yang duha itu subhanallah, duhur alhamdulillah, asar Allahu akbar, maghrib la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, isya istighfar ya sampai tahajud. Jadi 7 itu diputar sehari semalam. Ada 2 dalam sehari semalam dan dalam satuan hari dalam seminggu. Jadi saya ulang lagi, zikir yang paling dasar adalah Al-Quran. Ini termasuk zikir jahar ya, masih zikir jahar. Al-Quran disaring menjadi Asmaul Husna. Asmaul Husna disaring menjadi Al-Baqiyatus Sholihah ya. Al-Baqiyatus Sholihah ini kalau disaring lagi menjadi kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita mengacu rekan Buya ya bacanya enggak banyak, cuma 4 kali setiap pada sholat fardu. Tapi sigotnya mengikuti ijazah dari Abuya Said Maliki. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu dibaca 4 kali. Kata Yai Ibrahim, cucunya Yai Yai yang termasuk disuruh Yai Khalil itu siapa? Yai As'ad ya. Yai As'ad itu punya cucu ya, Yai Ibrahimi. Itu cucu atau anak ya? Cucu ya, itu kata beliau mengutip ke dawuhnya Abu Said Maliki, barang siapa yang setiap sholat fardu membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah 4 kali, kemudian dilanjut dengan baca sholawat Fatih 3 kali, maka dia dalam pengawasanku. Berarti yang kita amalkan ini, yang diajarkan Buya, kalau kita amalkan berarti kita selalu dalam pengawasannya Abuya Said Maliki. Kita kan pasti gitu, pasti baca kan la ilaha illallah Muhammad, terus kita doa, terus habis doa kan dikit lagi kan baca sholat Fatih ya 3 kali, sudah termasuk. Jadi apa yang diajarkan Buya ini lengkap ya, alhamdulillah, tinggal kita bagaimana caranya untuk bisa istiqomah. Kata Buya mengacu kaidah fikih, kalau kamu tidak bisa mengerjakan keseluruhan maka jangan tinggalkan keseluruhan. Itu kata Buya, mengikuti kaidah fikih. Sementing kalau nggak bisa membaca keseluruhan zikir pagi petang, ya jangan tinggalkan bagian dari pagi petang. Jadi kalau pagi petang kan lengkap, mulai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kalau nggak ada waktu, kata Buya, pakai yang di awal. Nah, yang di awal itu. Setelah salam kan zikir lagi. Itu yang apa? La ilaha illallah astaghfirullah li dzambi wal mu'minina wal mu'minat. Kemudian dilanjut Allahumma shalli ala Muhammadin bilisani jami'ah dan seterusnya. Kemudian sujud terus tutup
dilanjut salat Fatih, terus salat hamdi, kemudian sujud, terus ya batinan hina dhuhar, terus Allah kafi. Itu sudah mewakili, kata Buya, mewakili untuk yang zikir pagi petang kalau nggak ada waktu. Kalau nggak ada waktu lagi, kata Buya, baca salat hamdi 27 kali. Ini sudah saya praktekkan ketika Buya tidak ada waktu, terus di perjalanan disuruh baca ini. Sebagai pengganti, bacalah zikir sholawat hamdi 27 kali. Ini sudah mewakili. Makanya di sholat di pagi-petang ada sholawat hamdi. Makanya mengacu pada kaidah itu, kalau tidak bisa mengerjakan keseluruhan, maka jangan tinggalkan keseluruhan. Nah, kita balik lagi ke zikir jahar tadi, yang zikir asas. Kalimat tahlil ini kalau disaring lagi, tahlil kan la ilaha illallah menjadi kalimat Allah. Nah, dalam tariknya Buya, Allah ini zikirnya Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu ma'i, Allah qaribum minni. Ini sudah masuk wilayah zikir sirri. Nah, jadi zikir jahar itu batasnya sampai la ilaha illallah. Ketika sudah masuk Allah ini sudah masuk zikir sirri. Artinya zikir yang tidak melibatkan lidah. Makanya prakteknya adalah lidah ditekuk ke atas, mingkem, dikemakan Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu ma'i, Allah qaribum minni. Allah hadiri, Allah selalu hadir. Allahu nadiri, Allah yang melihat, selalu mengawasi. Allahu ma'i, Allah yang selalu membersamaiku, menyertaiku. Allah qaribum minni, Allah yang lebih dekat ketimbang diriku sendiri. Nah, ini. Nanti ismu jalalah Allah ini kalau disaring lagi, ini menjadi kalimat atau kata-kata huwa. Jadi Allah kalau dihilangkan alifnya yang pertama jadi lillah, lam pertama dihilangkan jadi lahu, lam yang kedua dihilangkan jadi huwa. Ya, ini zikir huwa, dia ini zikir yang paling purba. Huwa, kalimat huwa, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini sudah masuk zikir hakikat atau zikir khaufi. Zikir khaufi itu zikir yang tersembunyi. Ya, jadi prakteknya adalah zikir nafas, ya, tarik nafas, ya, lepas nafas, huwa, ya huwa, ya itu memuji, huwa itu berserah diri, ya itu penggulungan menuju Allah, huwa itu penggelaran, artinya digelar kekuasaan Allah. Makanya di depan kekuasaan Allah kita berserah diri. Kalau kita menuju Allah, ada tarikan, kita bisa memuji Dia. Kalau di hadapan huwa yang laisa kamitslihi syai'un, tanpa batas, ya, kita berserah diri. Kata Buya, kalau kamu sudah ngamalkan ini, sekono sing balap, kono sing iso balap, karena setiap tarikan nafas ini
bernilaikan zikir, memuji dan berserah diri. Prakteknya yaitu mau tidur berniat, ya Allah, saya berniat tidaklah hamba menarik nafas kecuali untuk memujimu, dan tidaklah hamba mengembuskan nafas kecuali untuk berserah diri. Mau tidur dan bangun tidur, yang utamanya bangun tidur, mau aktivitas. Jadi nilai kita ketika bangun, kita sudah mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihin nusyur, baru niat. Dan ada tambahan bagi yang ingat, kata Buya, bangun tidur langsung sujud. Bangun tidur langsung sujud. Ketika itu saya tanya pada Buya, kita bangun tidur kan tidak ada wudhu, boleh langsung sujud? Loh, ini kan sujud di luar sholat. Terus hakikat dirimu itu siapa? Ruhmu. Ruh itu tidak ada hadasnya. Ruh itu tidak ada hadasnya. Jadi bangun tidur langsung sujud. Setelah itu baru niat. Tapi agak-agak yang lali. Tangi turu langsung tang jeding. Mau tang turu ditangi bojone. Iku anakmu gak kon susu. Nah, repot. Ya, jadi kita biasakan bangun tidur langsung sujud dan kemudian berniat tadi. Ya Allah, tidaklah hamba, saya berniat tidaklah hamba menarik nafas kecuali memujimu, dan tidaklah hamba menghembuskan nafas kecuali untuk berserah diri. Insya Allah sepanjang nafas kita, karena meskipun kita tidur, kita ngelamun, selama kita bernafas, maka karena sudah kita niatkan nafas kita untuk berzikir, maka seharian aktivitas kita dinilai zikir. Itu kehebatan zikir yang dari Satoria Akmaliyah. Makanya ini torikatnya yang cepat dan paling sempurna. Ini makanya dipilih Buya. Kita enggak, aslinya kita rugi kalau enggak ngamalkan ini. Istilahnya ketane enteng tapi bayarannya gede. Kang ya Gung. Ya, pakai tangan turun niat ngene wis dinilai foto karo maca Quran, foto sembarang dinga wis pokoke. Nek gak lali, kata Buya, penyakit itu lali. Kakulino. Nah, kata Buya minimal awali 10 kali tarikan nafas dan hembusan, ya. Minimal sehari semalam itu ada tarikan nafas hembusan yang kamu ingat, ya. Itu selama 10 kali minimal, kalau bisa lebih. Jadi ditarik ya gua, ya. Jadi dalam pikiran kita yaitu kita niatkan memuji, gua kita berserah diri. Jadi saya ulang lagi, dalam zikir asas itu tadi kan ada 3 macam zikir, ya, di Thariq Akmal ini, zikir asas, zikir mutamimah, zikir hasanah. Zikir asas ini ada 4 macam. Zikir syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Zikir syariat itu ada 4 macam lagi, yang zikir jahar. Ini zikir jahar itu zikir syariat, ya, mulai Al-Qur'an sampai tahlil. Itu termasuk zikir syariat. Zikir thariqat yang disebut juga zikir sirri, yaitu mulai kita zikir Allah,
Allah hadiri, Allah nadiri, Allah ma'i, Allah qaribun minni. Kemudian zikir hakikat itu adalah zikir khofi. Itu tadi ya huwa, prakteknya zikir nafas. Kemudian ada zikir syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Nah, zikir ma'rifat ini sudah masuk zikir akhfa. Zikir akhfa itu zikir yang paling tersembunyi. Apa itu? Bukan sekedar kata-kata, ini tidak ada kata-katanya. Ini kesadaran alif. Nah, jadi saripati dari semua zikir. Nah, dulu Buya mengistilahkan sariro satunggal, sariroso tunggal. Nanti ada dua, sariro satunggal atau sariroso tunggal. Itu zikir alif. Yang biasa Buya nyontohkan bawang itu dikupas entek loh. Tapi ada keibuan di mana itu hayatullah. Itu aku iki urip iki aku. Dadi padha-padha awake dhewe. Kabeh awake dhewe atau masuk dalam aku universal. Ya, jadi yang zikir asas itu kalau belum kita lakukan ya belum bisa untuk mencapai futuh. Kan ini dasar asasnya harus kita jalani. Ya, kalau sekedarnya itu guru, itu tadi yang tadi ditarik. Nek guru ini lali, gak nyampe. Ya. Nah, jadi zikir asas ini harus benar-benar kita jalani. Itu tadi ada 7 tingkatan itu tadi. Semuanya untuk apa itu redaksi itu tergantung yang kita sukai. Semua lagu-lagunya dari Buya itu memang harus kita himpun, karena ada sebagian yang sudah dipakai para wali di alam malakut untuk zikir-zikir. Jadi karya Buya ini sudah dipakai mau pertemuan dipakai zikir pakai kubahnya Buya. Seperti Allah, zikir Allah ya, Allah Rabbuna, Allah Hasbuna, Allah Rabbuna, Allah Hasbuna, la ilaha illallah, la mahbuban illallah, fi kulli waqtin wa hin. Allah Allah Allah, la ilaha illallah, la madhkuran illallah, fi kulli waqtin wa hin. Allah Allah Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hasbunallah, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Allah ni'mal maula
ونعم الناصر الله الله حسبنا الله ونعم الوكيل الله الله نعم المولى ونعم الناصر الله الله حسبنا الله ونعم الوكيل الله الله نعم المولى ونعم الناصر الله الله حسبنا الله ونعم الوكيل الله الله ونعم الوكيل الله الله حسبنا الله ونعم الوكيل الله 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 ونعم الناصر الله الله حسبنا الله ونعم الوكيل الله الله نعم المولى ونعم الناصر الله 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 ربنا الله حسبنا الله ربنا لا إله إلا الله لا محبوبا إلا الله في كل وقت وحين الله 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 لا إله إلا الله لا مقصودا إلا الله في كل وقت الله 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 لا إله إلا الله لا مذكورا إلا الله في كل وقت وحين الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ya, harap dimaklumi suaranya falas Kaisa. Dulu pagi-pagi itu dites, ya Buya di sini, deretan gini, kon zikir, tes itu. Waktu itu kau nama Mas Dodi, Mas dari kakak teko, tes kabeh, giliranku, orang Buya komentar, suaranya kok keluarkan kan, gak metu misalnya, terus beliau ngelem Mas Dodi, sing enak mek suaranya Dodi tok sing enak. Ya sebenarnya itu bidangi ya sih. Kelebihan TV kalau iri. Ya. Kita lihat surat Az-Zumar 39 ayat 22. Ya, kurang 5 menit wis sajam sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Tuhan sama dengan orang yang hatinya terbatu, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ya, makanya harus ada zikir asas ini supaya apa? Supaya hati ini tidak mati, tidak ngeras. Kalau kita lalai gak zikir, hati menjadi keras. Ini dalilnya. Jadi dalilnya ada berapa tadi? Surat An-Nahl ya, kemudian surat Al-Hadid, kemudian Az-Zumar, dan satu lagi ini surat Al-Baqarah ayat 14. Ini dalil supaya kita selalu berzikir untuk fafiru ilallah. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali
kepada setan-setan para pemimpin mereka. Mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya Allah. Ya, itu kata Buya itu setan-setan ya wong kafir itu. Bedanya kita dengan orang kafir adalah orang kafir itu lalai pada Allah dan kita selalu ingat kepada Allah. Ini bedanya itu aja. Makanya yang dibuat perjanjian, yang dihukumi kafir ketika perintah-perintah dari semua perintah, yaitu ketika orang berani meninggalkan sholat atau zikir yang resmi. Kata Buya kan antara zikir resmi dan non resmi. Yang resmi itu sholat. Ketika orang meninggalkan sholat, maka dia dihukumi kafir. Ketika orang meninggalkan zakat, puasa tidak dihukumi kafir, hanya sholat. Makanya zikir ini ya, jangan sampai kita meninggalkan zikir. Kalau kita tinggalkan zikir, maka kita juga sama saja dengan orang yang kafir. Orang kafir itu hidup tapi ruhnya mati. Yang terakhir dalilnya adalah di surat Mujadalah. Mujadalah itu 58 ayat 19. Mujadalah ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Ya, jadi setan itu tidak bisa menggoda orang-orang yang bersyukur, orang yang mukhlasin, selalu ingat Allah. Nah, intinya itu setan itu tidak bisa masuk kepada orang-orang yang selalu ingat Allah. Karena ada yang ungkapan yang bersyukur. Nah, syukur juga bagian dari zikir. Kata Buya, kamu mengucapkan alhamdulillah itu kamu sudah mengamalkan dua hal, yakni kamu sudah berzikir dan kamu juga sudah bersyukur. Ketika kamu mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita melakukan dua hal, yaitu berzikir dan bersyukur. Nah, makanya kita mengucapkan alhamdulillah itu setan tidak akan bisa masuk karena sudah dinas. Ya, dalam Quran setan tidak bisa membujuk orang-orang yang senantiasa bersyukur dan ikhlas, mukhlasin, itu tidak bisa diribui setan. Ya, jadi saya tekan lagi di majelis tasbih ini karena konsepnya adalah tasbih taubat. Ya, tasbih S-nya serah diri, majelis tasbih B banyak zikir, hanya hilang dalam nama Allah. Intinya semuanya kan ada di terakhirnya ini, ikhlas lillah billah. Ikhlas lillah billah itu dicapai ketika zikir, banyak berzikir itu. Ya, jadi kan perlakuan orang yang meninggal kan dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Dimandikan itu taubat. Nah, taubat ini apa isinya taubat? Zikir, astagfirullah. Berserah diri. Ketika dikafani berserah diri. Kalimat yang sesuai dengan berserah diri apa? Hasbunallah. Wis, apa jare Gusti Allah. Ini ada tawakalnya,
Ada 3 tingkatan itu. Tawakal, tauhid, dan taslim. Kemudian disolati banyak zikir. Zikir ini ada zikir formal dan non formal. Itu tadi. Kemudian ikhlas lillah. Kita tidak bisa ikhlas kalau kita tidak ingat Allah. Ya, tujuan kita kalau ingat Allah, maka kalau Allah yang jadi tujuan, maka kita disebut sebagai orang yang ikhlas. Ya, jadi inti dari kita masuk thariqatnya Buya adalah banyak-banyak zikir, dan metode zikir yang dipilih adalah metode zikir dari thariqat Satoriyah yang terdiri dari 7 tadi, ya, dari syariat sampai makrifat, dari zikir jahar sampai afa, ya, jahar, siri, kofi, afa. Jadi tingkatan jasmani, hati, ruh, dan sir, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mungkin ngaji saya ini agak abstrak, ya, nggak apa-apa, ya Kang, jelas ya, ngajinya ini jelas. Yang penting di thariqat ini kita sering zikir, jangan tinggalkan zikir yang asas ini. Asas ini pakem ini Buya, ya, pas 1 jam lebih 5 menit, ya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kita zikir lagi. Allahu 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 Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'anhu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'anhu rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qadaqal hillati adrikni Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la masyudan illallah. Allahu 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 Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'anhu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'anhu rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qadaqal hillati adrikni Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la masyudan illallah. Allahu 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 Allahu
Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangannya, Mas. Undangan gimana? Masuk? Belum mulai terampung. Ya, Undangan deh, masuk. Nang Yai masuk.